pagi, maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Tania. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku KIA atau kelas hamil. Di sini sangat bermanfaat bagi ibu hamil dan calon ibu nantinya. Lama waktu penjelasannya 10 sampai 15 menit. Di sini penjelasannya di video ini sangat bermanfaat untuk ibu hamil untuk mengetahui apa itu tentang kelas hamil. Kemudian kita akan memulai penjelasannya. Yang pertama itu kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan adalah di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma hingga pada akhir hingga menghasilkan janin dalam rahim seorang ibu. Terlambat menstruasi, segeralah untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter kandungan ataupun bidan supaya dapat mengetahui apakah ibu itu hamil atau tidak. Kemudian selama pemeriksaan kehamilan paling sedikit itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan yaitu pemeriksaan kehamilannya. Kemudian untuk pertemuan yang pertama itu kurang dari 3 bulan. Kemudian 1 kali untuk usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Kemudian 2 kali pada usia 7 sampai 9 bulan. Kemudian pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi yaitu tinggi badan. Bila tinggi badan seorang ibu 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit dan susah untuk melahirkan normal. Selanjutnya penimbangan berat badan. Sejak bulan keempat, pertambahan berat badan paling sedikit 1 kilo per bulannya. Di sini kita dapat mengetahui perkembangan berat badan ibu, apakah naik, apakah turun. Kemudian pengukuran tekanan darah ibu. Pengukuran tekanan darah ini tekanan darah normal 120/80. Kemudian bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90, maka ibu tersebut dinyatakan ada faktor risiko yaitu hipertensi, di mana kemudian untuk pengukuran tekanan darah pengukuran tekanan darah ini sangat berguna untuk ibu hamil untuk kita dapat mengetahui apakah tekanan darah ibu itu tinggi atau rendah. Di sini jika tekanan darah normal 120/80 dan jika tekanan darah ibu itu tinggi, maka ibu akan mengalami hipertensi, yaitu hipertensi tekanan darah yang tinggi dapat berbahaya bagi ibu dan janin tersebut. Kemudian pengukuran lingkaran lengan. Pengukuran lingkaran lengan ini bila 23,5 cm menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis. Ibu hamil dan beresiko melahirkan bayi berat yang kurang, yaitu lahir rendah. Kemudian pengukuran tinggi rahim. Pengukuran tinggi rahim ini atau pengukuran tinggi pundus ini kita dapat mengetahui berapakah tinggi pundus janin ibu tersebut. Tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kemudian penentuan letak janin dan penghitungan denyut jantung janin. Apabila trimester ketiga bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 per menit atau lebih dari 160 kali per menit, maka menunjukkan ada tanda gawat janin, yaitu ada tanda gawat janin. Segeralah untuk merujuk ibu itu ke rumah
Kemudian penentuan status imunisasi tetanus atau toksoid oleh petugas untuk selanjutnya bila mana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai dengan anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi tersebut. Kemudian pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil. Pemberian tablet tambah darah ini sangat berguna bagi ibu hamil untuk mengurangi resiko anemia, yaitu di mana ibu selama kehamilan ibu dapat meminum tablet ini 90 tablet selama kehamilan. Kemudian meminumnya itu pada malam hari sewaktu mau tidur. Kemudian tes laboratorium, tes golongan darah untuk mempersiapkan apakah nantinya ibu itu kekurangan darah saat melahirkan atau tidak, untuk dimudahkan untuk mengetahui golongan darah ibu tersebut supaya ibu tersebut bisa mempersiapkan pendonor darah sewaktu ibu kekurangan darah saat melahirkan nanti. Kemudian tes HB atau tes hemoglobin ini untuk mengetahui kadar HB ibu apakah tinggi atau rendah. Kemudian tes pemeriksaan urin atau air kencing. Kemudian pemeriksaan urin, air kencing, kemudian tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV dan sifilis. Sementara pemeriksaan malaria dilakukan daerah endemis. Dan pemeriksaan urin tersebut kita dapat mengetahui apakah ibu itu apakah kadar glukosa protein ibu itu tinggi atau rendah. Kemudian konseling atau penjelasan kepada ibu hamil. Tenaga kesehatan memberikan penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini, nifas, perawatan bayi baru lahir, kemudian ASI eksklusif, keluarga berencana dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil. Kemudian tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil, segeralah untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter kandungan atau bidan terdekat. Ini untuk mengetahui kesehatan ibu dan janinnya tersebut. Untuk kelas ibu hamil ini, di mana kelas ibu hamil itu ibu hamil bisa mendapatkan informasi dan bertukar pikiran untuk saling menjelaskan dan saling berdiskusi mengenai tentang kehamilan, bagaimana cara persalinan, nifas serta perawatan bayi baru lahir. Di sini sangat berguna bagi calon ibu nantinya supaya bisa mengetahui bagaimana cara merawat bayi dan bagaimana cara melakukan. Kemudian kelas ibu hamil tersebut paling sedikitnya 4 kali pertemuan, sebaiknya 1 kali pertemuan itu untuk dihadiri dengan suami. Kelas balita. Kemudian kelas balita ini sangat berguna untuk ibu hamil mendapatkan informasi dan bertukar informasi mengenai tumbuh kembang bayi, meliputi makanan terutama gizi pada bayi tersebut. Kemudian untuk perawatan ibu sehari-hari, di mana di sini yang diperlukan adalah makanan ibu, yaitu terutama gizi pada ibu saat hamil, yaitu sangat diperlukan untuk lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. Dan di mana di sini makanan ibu hamil harus porsinya seimbang. Bila mana tidak seimbang, maka ibu tersebut gizi dalam kandungan ibu hamil sangat bermanfaat agar bayi di dalam kandungan ibu itu bisa sehat dan nantinya bisa lahir dengan normal.
Kemudian istirahat yang cukup untuk ibu hamil. Tidur malam paling sedikit yaitu 7-8 jam. Kemudian tidur siangnya itu 2 jam atau 1 jam lebih. Itu ketika ibu hamil harus banyak istirahat supaya nantinya bisa melahirkan normal dan tidak terjadi apa-apa kepada ibu tersebut. Kemudian posisi tidur ibu hamil itu sebaiknya miring ke kiri, dan pada daerah endemis malaria. Kemudian saat ibu tidur malam itu memakai kelambu yang berinsektisida, dan kemudian bersama dengan suami lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Kemudian menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri kepada ibu hamil itu sangat bermanfaat, terutama untuk kesehatan gigi, kesehatan badan, dan kesehatan kelamin, alat reproduksi. Dan sebelum memakan sesuatu ataupun mau makan, ibu hamil harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Dan ibu dapat menyikat gigi secara benar dan teratur sebelum tidur dan sesudah makan. Kemudian ibu mandinya 2 kali dalam sehari. Di sini untuk menjaga kebersihan ibu tersebut. Kemudian ibu membersihkan payudara dan daerah kemaluan. Ganti pakaian dan pakailah pakaian dalam setiap harinya, dan periksa gigi ke fasilitas kesehatan pada saat pemeriksaan kehamilan. Kemudian boleh melakukan hubungan seksual, yaitu suami istri selama kehamilan. Tanyakan kepada petugas kesehatan bagaimana yang baik asalkan ibu hamil tersebut tidak ada riwayat plasenta rendah. Kemudian aktivitas fisik, di mana ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Kemudian suami membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah. Kemudian ikut senam ibu selama hamil sesuai dengan anjuran dokter. Misalkan 1 minggu sekali, tapi dalam pengawasan keluarga. Dan hal yang harus dihindari selama kehamilan ibu yaitu meminum alkohol, merokok, kerja berat, kemudian jangan sampai stres, kemudian jangan meminum obat sembarangan tanpa resep dari dokter, karena dapat berpengaruh pada janin ibu nantinya. Kemudian ibu hamil harus memakan makanan yang bergizi seperti lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok seperti biji-bijian. Ini sangat berguna untuk janin ibu, di mana porsi tersebut harus seimbang setiap harinya. Dan ibu dilarang untuk meminum minuman yang beralkohol. Ini minuman yang beralkohol. Kemudian untuk persiapan melahirkan nanti. Persiapan melahirkan ini setidaknya keluarga tersebut sudah mempersiapkan tabungan untuk nantinya ibu mudah untuk melahirkan di mana dan di mana tempatnya. Kemudian siapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah yang sama, dan
bersedia menjadi pendonor jika suatu saat nanti ibu melahirkan dengan kurangnya darah sehingga pendonor tersebut bisa untuk mendonorkan darahnya kepada ibu tersebut. Kemudian suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu akan diperlukan untuk sewaktu-waktu akan melahirkan. Kemudian persiapan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan ibu tersebut, supaya nantinya ketika ibu tersebut akan melahirkan sudah ada persiapan tabungan untuk ibu yang akan melahirkan. Kemudian ibu dapat merencanakan dari sekarang untuk melahirkan persalinan itu di mana agar nantinya tidak tergesa-gesa untuk melakukan persalinan. Kemudian pastikan ibu hamil dan keluarga menyiapkan amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempatkan di depan rumah ibu hamil. Kemudian siapkan KTP, kartu identitas, dan kartu keluarga dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan nanti. Kemudian rencanakan ikut keluarga berencana setelah bersalin, tanyakan kepada petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Perlu ibu ketahui tanda bahaya dalam kehamilan, yaitu muntah terus dan tak mau makan, kemudian demam tinggi, kemudian bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang-kejang. Kemudian janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Kemudian pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Selanjutnya masalah pada kehamilan, yaitu demam, menggigil, dan berkeringat bila ibu berada di daerah endemis malaria menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Kemudian terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Kemudian batuk lama lebih dari 2 minggu. Kemudian jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Kemudian diare berulang-ulang. Kemudian sulit tidur dan cemas berlebihan. Berikut penjelasan tentang buku KIE. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat penjelasan dari saya tentang buku KIA. Jika ada kata-kata yang tidak jelas mohon maaf, dan jika ibu kurang jelas dengan penjelasan saya, ibu hamil bisa langsung untuk membuka buku KIA tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.